Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mantap, cakep. Silahkan. Suaranya orang Tadi tua yang baru 3 kewajiban Bang. orang tua. Yang keempat, Yang keempat, Bang. orang tua punya kewajiban memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik karena nama merupakan doa orang tua. Yang kelima, orang tua punya kewajiban mencukur rambut bawaan lahir. Ditimbang, lihat harga emas di pasar sekarang berapa. Misalnya berat rambut anak bawaan lahir ini 1 gram, harga emas 1 juta, maka orang tuanya harus bersedekah ke fakir miskin 1 juta. Misalnya goban 20 orang. 20 orang. Sesuai dengan rambut tadi. Kemudian orang tua punya kewajiban yang keenam kepada anaknya mengakekahkan anaknya. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabi'i wa yuhlaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Namun seandainya orang tua tidak punya kemampuan, tidak sekaligus motong kambing buat anak laki-lakinya 2, boleh Anda mencicilnya. Misalnya sekarang 1, nanti kapan ada kemampuan 1 lagi, itu silahkan, tidak masalah. Diperbolehkan sesuai dengan kemampuan. Yang nomor 7, orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya menghitankan. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang dihitan pada anak laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala zakar. Maka menghitan anak laki-laki harus sebelum balik. Kenapa sebelum balik? Karena ketika balik dia sudah kena hukum taklifi. Di antaranya dia wajib sholat. Kita tahu syarat sah sholat di antaranya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kalau anak belum dihitan, itu artinya masih nyangkut air kencing di kulupnya. Iya. Artinya sholatnya bawa najis. Makanya hitankan anak Anda sebelum dia balik. Agar begitu balik kena hukum taklifi, sholat dia sudah bersih. Kemudian apalagi? Yang nomor 8, kita orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Di kampung kita ada masjid, ada musola, ada madrasah, ada taklim. Nah, bapaknya ke masjid, anak laki-lakinya bawa. Emaknya ke taklim, anak perempuannya bawa. Ini mendidik mereka. Dan jangan lupa, yang namanya lingkungan bukan hanya lingkungan RT, bukan hanya lingkungan RW. Tapi dalam keluarga kita pun, misalnya kita punya ART, punya babysitter, harusnya ngerti agama. Apalagi emaknya kerja, bapaknya kerja. Kalau babysitter kita yang ngasuh anak-anak kita tidak mengerti agama, bagaimana putra-putri kita dididik dengan agama yang benar. Yang nomor 9, didiklah dengan ajaran-ajaran agama, dengan ibadah-ibadah. Didik anak kita dengan sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam mengerjakan sholat. Ajakin sholat. Jangan ibu bilang nanti juga udah gede ngerti. Ngerti dari mana? Semuanya perlu ada pelatihan. Ajarkan anak-anak kita baca Quran. Kalau emaknya bilang boro-boro saya ngajarin anak, masukin ke madrasah. Panggil guru ngaji ke rumah. Kalau anak ibu kalau sendirian kadang-kadang suka ada ngelawan sama gurunya, kasihan gurunya. 3 orang kayak 5 orang teman-teman anak kita gabung di rumah kita. Patungan bayar tuh guru yang dipanggil sama kita. Iya. Ini lebih berguna karena kewajiban kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat pertolongan bagi siapa yang membacanya nanti pada hari kiamat. Kemudian apalagi? Ajarkan tentang akhlakul karimah. Ajarkan tentang puasa. Ajarkan tentang etika, bagaimana bergaul dengan keluarga, bergaul dengan orang luar, dan seterusnya. Ajarkan oleh kita, karena kewajiban kita. Yang ke-10, kita orang tua punya kewajiban buat anak-anak kita. Memberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyiba. Ya ayuhan nas kulu mimma bil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi. Syaratnya kata Allah halalan thayyibah. Jadi jangan sampai kita kasih anak-anak kita yang subhat atau yang haram. Sangat berpengaruh dengan tubuh kita. Rasul pun menyatakan
Kalau ada orang makan dengan makanan yang haram, jadi darah, jadi daging, maka mereka hak neraka jahanam yang meluap-luap. Hati-hati. Astagfirullah. Kita mah kadang-kadang yang halal, yang haram dicampur adukan. Yang halal dikasih, yang haram dikasih. Maka kelakuan daripada anak-anak kita tercampur. Yang baik dikerjain, yang tidak baik dikerjain. Itu tanggung jawab kita orang tua di hadapan Allah. Makanya kalau anak kita rada bengal, rada ngelawan, jangan langsung menyalahkan anak-anak kita. Tapi ngaca, pernah nggak mulut saya ngomong kotor? Pernah nggak saya memberikan makanan yang subhat? Apalagi yang haram? Maaf, jangan dianggap sederhana, Bu. Mak pergi ke pasar, beli bawang sekilo nyomot tambahan. Haram, Bu. Ya Allah. Beli bawang sekilo nyomot tambahin. Haram. Beli lengkeng, beli duku di pinggir jalan 2 kilo. Mang nyobain. Pakai ini, cobain mas 1. Ini mah nyorok-sok, teureun-eureun. Enak manis. Gusti Astagfirullah. tabarokallah. Hati-hati haram itu maling. Tidak boleh, Bu. Jangan dianggap gampang. Anda bayangkan Husain dengan Hasan suatu ketika ngambil buah kurma zakat dari sahabat Rasulullah SAW. Rasul bilang, kamu makan kurma dari situ ya? Iya. Keluarin, muntahin apa dikorek tenggorokannya biar keluar itu kurma yang kurma zakat. Iya. Itu tidak berhak. Di kita mah enak banget makan hak orang dengan santainya, tidak merasa berdosa. Lihat Abu Bakar, dia disuguhin makan oleh sahabat. Ternyata dia cerita bahwa makannya subhat, meragukan. Dia sengaja ngorek-ngorek lehernya, memuntahkan makanan. Saking takut ada makanan yang haram, yang subhat masuk ke dalam tubuh kita. Hati-hati. Kita mah kadang-kadang bela diri, kan saya nggak tahu. Saking tidak ngerti tentang agama. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kamu tahu kok mana yang hak, mana yang batil? Kenapa diambil juga? Yang halal juga masih banyak kok. Iya. Nggak bakal mati kalau kita nggak makan yang haram. Tapi setan menggoda manusia. Sampai ada yang ngomong begini, alah hari gini. Jangankan yang halal, yang haram gehese. Salah. Astagfirullah. Kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan rezekinya. Asal kita mencarinya. Bergerak untuk meraih rezeki tadi. Buat anak-anak kita. Arahkan anak kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita makin banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita misalnya anak-anak ada makanan, ada kue. Bilang sama anak-anak, bilang hamdalah, mensyukuri nikmat Allah. Tanpa izin Allah kita nggak bakal punya makanan begini. Misalnya dibeliin baju baru, bilang hamdalah, bersyukur kepada Allah. Teman-temannya belum tentu mendapatkan baju baru kayak kita. Iya. Kalau setiap saat dan kesempatan ajarkan anak-anak kita bahwa semua dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita banyak bersedekah. Jangan rakus bilang sama anak-anak. Ini mah kalau anak-anak pulang sekolah bawa temennya 3 orang. Temen kamu jangan suruh masuk ya, kamu makan dulu. Koret banget jadi orang tua. Anak Anda TK bawa kue, bawa roti. Kalau temennya minta jangan dikasih. Mendidik koret jadi orang tua. Itu salah. Bagaimana anakmu bener ini? Pendidikan yang salah ya, Ma? Salah. Harusnya banyak berbagi. Ajarkan oleh kita. Insya Allah anak kita menjadi banyak sedekah. Dari kecil ya Ma, diajarkan berbagi kepada orang-orang terdekat. Betul. Lagian kalau dibawain bekal mie goreng mah, teman-teman nggak dibagi juga. Kalau habis siang tuh mie jadi kotak itu mah. Iya. Karena tadi panas, Panas. dimasukin ke kotak, Mie goreng. bentuknya jadi kotak. Kotak. Ditublekin juga begitu aja. Kotak-kotak Iya. juga. Udah dingin soalnya. Udah dingin. Mie goreng jadi kotak. Iya. Dibikin jam 6 pagi, dibuka jam 12 siang. Gitu. Enggak. Udah dingin. Kalau TK mah jam 10. Oh TK ya Ma? Jam 10. Oh, kalau siang anak SD. Ya. Iya. Nggak pernah TK ya? Sama. Baik, terima kasih ya Ma. Nanti lanjutin lagi ya Ma ya. Nah, Bapak Ibu jamaah TV One dan tentunya jamaah yang ada di studio yang menantikan jawaban Mama atas pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai kewajiban orang tua terhadap anak seperti apa nantinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.